dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa. Ingat, ini ajaran Paulus mengatakan segala sesuatunya halal, tidak ada larangan, segala sesuatunya boleh, segala sesuatunya bisa. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam alaihissalam di dalam Gan Eden. Itu jelas tipikalnya sama. Sedangkan Yesus, Yohanes 9 nomor 39, dia akan datang menghakimi dunia ini. Maka ditanyalah orang-orang Kristen, siapa yang memerintahkan kamu makan ini, siapa yang memerintahkan kamu makan ini, sedangkan aku datang tidak pernah mengajarkan itu. Ini maksudnya. Jadi Yesus itu datang sebagai hakim. Umat Islam juga mengaminkan itu. Tetapi beliau datang menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa itu? Orang yang menuhankan. Andai saja tidak ada Kristen di atas muka bumi ini, Yesus tidak akan datang. Untuk apa dia datang? Untuk apa dia datang? Selayaknya Nabi Musa, untuk apa dia datang? Selayaknya Nabi Muhammad, untuk apa dia datang? Dia datang karena adanya manusia-manusia kucuk yang menuhankan dirinya. Tujuan Yesus datang itu karena adanya yang menuhankan dirinya. Andai saja tidak ada orang yang menuhankan Yesus, buat apa dia datang? Tak ada tujuannya dia datang. Tapi karena ada yang menuhankan, maka Yesus datang untuk mengusir mereka. Jelas itu. Jadi jangan bangga, oh Yesus datang menjadi hakim. Jangan bangga, kami juga mengamini itu. Tapi dia datang menjadi hakim karena adanya terdakwa. Siapa yang terdakwa? Karisteng, yang telah menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Yesus ketika Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, saban hari, setiap hari dia disibukkan mempraktekkan bagaimana Bani Israel menghambakan diri kepada Elohim. Tidak pernah kemudian dia mempraktekkan bagaimana Bani Israel agar menyembah dirinya seperti Kristen hari ini. Untuk itulah dia datang, untuk mengusir semua yang bernama Kristen sekte apapun. Demikian. Baik, saya tanggapi ya dengan naluri kamu itu ya. Kami orang Kristen ya, kami imani Yesus Kristus ya, Allah Tuhan. Ya. Nah, itu dia. Itu di jelas dalam itu. Matius 1 ayat Terjawab. 21 ya. Dengar dulu. Yang kamu maksud itu bukan anak maka Maria. ia akan beranak seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ayat 22 ya. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampai bocor halus. Saudara, nggak usah kau baca dalil-dalil itu. Intinya Kristen itu adalah penyembah Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhanmu. Intinya itu. Yang jadi masalah sekarang itu adalah Allah Tuhan kita ya. Allahu Akbar. Itulah tujuannya Yesus datang. Karena Anda menyembah sosok yang namanya juga Yesus. Kan sebelum dia terangkat, Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Kamu tidak waspada, justru kamu menguatkan ajaran Yesus palsu dengan berbagai macam data. Dia adalah hakim, dia akan datang menghakimi, dia adalah Tuhan, dia adalah pembangkitkan. Lah, justru kamu itu membantu dan menguatkan ajaran Satan yang datang kepada Paulus, yang Yesus nubuatkan agar Bani Israel waspada kepada Yesus tersebut. Coba nih, tak kasih data nih, saudara Mener, buka mute-nya, jawab pertanyaan saya. Ketika kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7 menerangkan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesat. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, siapa yang datang kepadamu? Yesus. Dia manusia atau bukan? Bukan. Coba, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa yang pernah mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia? Siapa? Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Apa katanya? Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajariku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, ada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia.
Sedangkan di dalam pengakuan Yesus sendiri, Matius 24 nomor 30, engkau akan melihat anak manusia datang di awan-awan, datang kedua kalinya. Yang datang siapa menurut Yesus? Anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Kalau bukan anak manusia, berarti dia siapa? Iblis ngaku Yesus. Demikian. Silakan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah Paulus. Bang Juma, silakan. Kenapa Yesus itu kami mentuhankannya? Jelas dikatakan di dalam beberapa dalil, ya. Mari kita baca dalil. Ini kita baca pakai dalil. Yesus itu adalah sebelum kau baca dalil, aku ingatkan dulu kau. Itu suamimu udah pulang, menungguin di motor. Kau nggak ikut kau? Suami mana? Si Idris. Oke. Nyahlah kau dari hadapanku. Hai iblis. udah nyah itu iblisnya udah. Idris udah nyah. Oke, begini Bang Juma. Kenapa kami menuhankan Yesus? Sesuai data, Yesus dicatat sebagai hakim yang adil. Di dalam Yesaya 33, ini kitab Yesaya lagi kembali. Ini Nabi Allah ini. Yesaya 33 ayat 22. Karena Tuhan adalah hakim kita. Tuhan adalah pemberi hukum kita. Tuhan adalah raja kita. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Semua ini dilakukan oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami umat Kristiani. 1 Samuel 24, ini perjanjian lama ini semua. Para nabi, kitab para nabi, 1 Samuel 24 ayat 15. Tuhan menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia melihat dan memperjuangkan perkaraku dan melepaskan dari tanganmu. Mazmur 9 ayat 4, 7, dan 8. Tuhan adalah hakim yang adil, yang duduk di atas tahta untuk membela perkaraku dan hakku, mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran dan menghakimi dunia dengan keadilan. Allah itu adalah roh tak kelihatan. Di dalam keislaman, Allah itu adalah zat tak terlihat. Makanya di dalam kekristenan, Allah itu firman-Nya menjadi manusia, itulah yang mengambil alih untuk menghakimi dunia. Makanya Yesus adalah hakim. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesaya 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus Yesus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi kami deal, dan memang benarlah Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja kami, Juru Selamat kami. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Haleluya. Oke ya. Jadi silakan aja Bu Darni, Anda menyamakan antara pencipta langit dan bumi dengan makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yang pasti bagi kami, Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel. Yohanes 17:8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah kusampaikan kepada pengikutku. Pengikutku sudah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kesaksian gereja, kesaksian Kristen, Advent, Katolik dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan yang Maha Tinggi. Kisah Para Rasul 2:22, Yesus ini yang telah dijanjikan seperti yang kuberitakan kepadamu, kepada Bani Israel. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang dibekali dengan tanda-tanda berupa mukjizat kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi apapun narasi yang Bu Darni bangun, kita hargai, karena yang sedang Ibu gaungkan di sini adalah makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan yang saya sucikan di sini adalah orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan dirinya. Di dalam Yohanes 1:51 jelas dia sendiri mengakui bahwa langit terbuka dan malaikat melakukan aksi pewahyuan. Dia naik turun kepada dirinya sebagai manusia, sebagai anak manusia. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka dapatkan, Bani Israel dapatkan tatkala Bani Israel mengenal diriku sebagai utusan Tuhan.
Tidak ada dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita dua-duanya Tuhan. Itu tak ada. Tapi dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Itu adalah kunci la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Itu jelas konsep iman kami. Tidak bisa dibantah dan tidak bisa diganggu gugat. Begitu juga imannya Kristen. Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan Paulus menghalalkan segala apapun, memakan segala apapun, itu adalah Yesus Tuhannya Kristen, yang Yesus sudah nubuatkan agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu yang datang dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Dan itu tergenapi adanya Mesias yang datang, adanya penyesat yang mengaku Mesias dan berkata akulah Kristus, datang kepada Paulus, dan banyak orang yang dimaksud di situ yang disesatkan adalah Kristen. Itu jelas, tidak bisa ditolak dan tidak bisa kemudian dipungkiri bahwasanya antara Yesus yang kami sucikan, yaitu yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, dan antara Yesus yang diajarkan oleh Kristen sampai ke seluruh dunia agar disembah, itu adalah oknum yang berbeda. Saya kira begitu, kita saling menghargai satu sama yang lain, bahwa Yesusku dan Yesus Budarni adalah Yesus yang berbeda. Demikian dari saya, sahabat-sahabat. Ya, di sini terakhir, mau asar. Ya, silakan. Terakhir Bang Juma, aku mau turun. Ya, karena aku juga mau turun. Oke, terima kasih lah ya untuk kita semua. Jadi kami pun begitu, umat Kristen. Sekarang kami hakim yang adil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yesaya 33 tadi ayat 22. Ini siapa Rian? Ada yang mau mualaf katanya Rian? Siapa? Silakan. Ya, aku mau turun aku guys. Bang, ya, sebentar udah. Kita gitu Bang. Ya Bang. Ya, katanya ada yang mau mualaf, silakan. Sampaikan. Nanti malam ada terjadwalkan teman kita yang dari Sulawesi Selatan mau mualaf. Jadi dia mengikuti waktunya, habis pulang kerja tuh jam 11 malam Bang. Dia minta tolong petunjuknya gitu. Hubungi HP saya aja Pak Rian. Silakan Bang Andi. Hubungi HP saya aja, nanti saya jadwalkan. Enggak, iya maksudnya minta teman-teman kita, gurunda-gurunda kita gitu, ada yang mau mualaf nanti malam gitu, jadi dia minta support gitu. Iya, kita ikut waktunya Bang Handi. Kita ngomongin di belakang layar. Bang Handi yang atur Bang. Ya. Ini siapa yang kita hubungi? Maaf, siapa yang saya hubungi dulu? Bang Handi kah? Iya, Bang Handi. Betul. Iya, siap gurunda. Saya ketik nomor HP ku dulu ya, tunggu ya. Catat nomornya ya di bawah itu. Enggak, melalui ini aja, melalui DM aja. Supaya nanti ada noten di bawah nih. Nggak apa-apa Bang, biar konten juga dapat nomornya juga nggak masalah. Aku gak pernah DM Bang. Itu ada nomor HP, tinggal di screenshot, selesai kan. Ya udah lanjut. Di mana Bang Andi? Tadi udah ada saya catat itu Bang. Aku DM Bang Andi ya. Bang Andi nggak pernah buka DM, Bang Rian. Oh jadi ke mana Bang? Itu yang Bang di bawah Bang. Di bawah Bang. Ya. Itu di bawah banyak yang share, silakan di screenshot. Ya di screenshot Bang, yang di bawah itu Bang. Plat D nih, plat D. Itu 800 terakhir itu. 800, Waduh. 800 Bang. Ya. Budarni tambah kejang-kejang ini. Jangan tambah-tambah dong. 08 itu kan 13 Beli ini es balok Budarmi, beli es balok satu kontainer. Mendinginkan. Itu pilihan untuk kita loh, pilihan masing-masing itu. Itu orang waras, namanya waras. Izin dorong semuanya ya. Bu Darni. Ya udah, kalau abang udah catat nomornya, ya silakan hubungi saya kita. Yang 800 ya? Ya kita jadwalkan belakang layar. Apalagi dari Sulawesi Selatan. Insya Allah. Iya. Api selesai. Ada Bang Juma juga nanti. Itu ya. Di belakang layar. Dari Sulawesi Selatan. Oke, izin turun dah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aku terakhir ya biar turun. Sesuai dengan dalil Yesaya 33 ayat 22,
Tuhan adalah hakim, Tuhan adalah raja, Tuhan adalah juru selamat. Itu adalah Yesus. Dan ada dalilnya, Yesus akan datang untuk menghakimi dunia dan semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Dan semua manusia akan dikumpulkan dari segala bangsa, dari 4 penjuru bumi, dihadapkan kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi kami udah benar nih. Jadi tinggal nunggu kedatangannya. Jadi kalau teman-teman nggak mau nunggu kedatangan Yesus, mau menghakimi, menentukan, ya silahkan saja. Cuman janganlah menghujat-hujat ya. Aku kadang kalau udah ada yang mengganggu, ada yang memancing gitu, memang aku juga kadang berdosa. Betul. Tapi seperti ini bagus. Ini dia baru penginjilan murni ya, nggak ada penghujatan. Itu dipilih oleh manusia masing-masing. Mau pilih Bang Juma, mau pilih ajaran Bu Darni atau Bang Juma, kembali kepada kita masing-masing. Oke guys. Bu Darni sendiri pilih Bang Juma nggak? Pilih Darius aja dah. Pilih Darius Bang aja. Juma lah. Aku pilih ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Darius minta dipilih juga dia. Kalau itu enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis. 2 kali naik, 2 kali nyah. Kalau izin dulu dong. Sebelum Bu Darni turun, saya simpulkan ya. Saya simpulkan perdebatan tadi. Pertama, bedakan antara Injil dan Biblos. Injil itu hanya adanya di Al-Quran. Jadi Injil itu tidak ada di Bible. Kitabnya Bu Darni itu namanya Biblos, bahasa Yunani. Injil bahasa Arab, hanya ada di Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan Injil itu mimpi di siang bolong. Tapi semoga Anda Injil beneran yang ada di Al-Quran, Anda dapat hidayah. Yang kedua, yang Anda idolakan itu menjadi hakim dalam angan-angan dan cita-cita, itu bukan Yesua Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu penggantinya Nabi Isa yang disalib. Ya, aduh, ada taruh. Ini dulu ada musik. Oke, masih ada musik. Saya juga sebentar sebelum saya rehat karena kita mau melanjutkan perjalanan ke Pulau Patmos. Jadi gini Bu Darni, ketika Bu Darni membawa Yesaya 22 atau Yesaya 43, di situ adalah Tuhan sebagai hakim, dia adalah juru selamat. Kemudian kami umat Islam mengaminkan itu. Oleh karena itulah kemudian karena Tuhan itu tidak bisa nuzul ke bumi, dikarenakan Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, maka Tuhan mengutus orang-orang pilihan. Diutuslah Nabi Musa, diutus juga lah Nabi Isa, diutuslah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus sibuk kemudian memperkenalkan dia yang datang mengutus dirinya. Tidak pernah dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa itu sendiri. Dia senantiasa berbicara dan melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah Sang Juru Selamat. Nah, sama seperti presiden. Presiden itu adalah pemimpin tertinggi. Ketika kemudian presiden kita ini dianggap sebagai pemimpin yang memegang tumpuh kepemimpinan perintah yang ada di Nusantara ini, ketika dia mengutus gubernur mewakili dirinya atau bupati mewakili dirinya, maka sang bupati dan sang gubernur itu akan berkata, aku dan presiden adalah satu. Kenapa? Karena dia sedang mewakili presiden. Yesus juga demikian adanya. Ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengajarkan itu kepada Bani Israel. Bani Israel ini adalah bangsa yang pembangkang, mayoritas pembangkang, dan sebagian kecil saja yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Setelah utusan Tuhan, Nabiullah datang kepada mereka, mereka berupaya menolak dan menghukuminya. Dan itu dijadikan sebagai kesempatan oleh iblis. Kesempatan iblis kemudian untuk menjatuhkan harkat martabat keturunan Adam alaihissalam dengan melantiknya nabi tersebut yang ditolak oleh Bani Israel sebagai Tuhan kepada Romawi yang memang memiliki kekuatan secara duniawi dan memiliki konsep kepercayaan secara keyakinan.
untuk kemudian mengajak dan menundukkan anak manusia di atas muka bumi ini. Jadi iblis membutuhkan kendaraan yang kuat untuk ditunggangi agar ajarannya bisa menaklukkan alam semesta. Itulah kekuatan kekaisaran Imperium Romawi yang dijadikan kendaraan oleh iblis untuk menaklukkan manusia keturunan Adam di atas muka bumi ini, dan itu terjadi. Makanya kalau saudari Budarni mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itulah bukti keberhasilan makhluk yang datang kepada Paulus agar menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Itu sudah tercapai. Alhamdulillah, Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk melawan itu, untuk mengimbangi kemudian keturunan-keturunan iblis agar tidak menjadikan semua keturunan Adam menjadi pengikutnya. Adanya Islam bukti perlawanan terhadap kekuatan iblis yang berasal dari barat. Saya kira begitu Ibu Darni. Dan silakan dengan iman Ibu percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Anda sandingkan adalah Tuhannya Yahudi, silakan. Anda mengatakan Yesus pencipta bumi, silakan. Anda mengatakan Yesus bla bla. Semakin Anda mengangkat Yesus, semakin tertawalah makhluk yang datang kepada Paulus, dan semakin cepatlah Yesus datang untuk menghakimi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang Yesus perkenalkan kepada Bani Israel. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf ketika ada ucapan, ada kata yang silap, ya. Dan ketika ada hal yang positif yang yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan edukasi yang baik. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam tauhid Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarnya saya belum keluar tadi, udah bentar dulu. Dengar kesimpulan saya, tadi ada musik. Oh, udahlah, aku udah lah. Bentar, mau enggak kesimpulan saya enggak apa-apa. Jadi saya tadi mengatakan bahwa hanya cita-cita dan angan-angan belaka yang kalau yang dimaksud Ibu Darni itu anaknya Bunda Maria, bukan. Anaknya Bunda Maria Yesua Amesia Isa alaihissalam itu diangkat, tidak disalib. Yang disalib adalah penggantinya yang Paulus kutuk permanen untuk menebus dosa kalian. Sekali lagi saya ulang ya, yang dituhankan Ibu Darni adalah pengganti anaknya Bunda Maria, diberi nama Yesus Yunani, yang diolok-olok di Bible, ditelanjangin dan dikutuk oleh Paulus, Galatia 13. Itulah yang datang kepada Paulus, diagung-agungkan, dan itulah yang dituhankan Ibu Darni. Jadi mohon berhati-hati, pakai akal sehat memilih. Hidup ini cuma sekali. Jangan sampai Paulus mencelakakan Anda. Terima kasih. Oke, dadah guys. Terima kasih. Jangan dulu. Jangan pulang dulu. Masih mau makan banyak. Aku. Malam nanti masih bisa. Besok masih banyak. Sekarang saja kau lagi. Lau mana au? Jangan dipaksa dia. Udah dari dia mau istirahat. Tukang kayu. Pergi dia lah. Jangan dipaksa dia mau istirahat. Tapi udah lama kan dari tadi. Ya, biar aja lah. Jadi gimana Bang Andi? Diskusi kita hari ini sangat elegan dengan guru kita, dengan Bang Zuma. Ya, alhamdulillah sama-sama kita dengarkan paparan beliau sangat edukasi ya. Jadi kepada oten-oten yang di bawah, sadarlah kalian tertipu oleh iblis yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus. Itu konteksnya, the mainstreamnya itu. Oke, buat yang Islam jangan naik ya, yang Islam jangan naik, yang di bawah Islam jangan naik, Kristen naik. Karena kita mau berdiskusi lagi. Ada Ustadz Tahta, ya, ada Bang Handi, ada Bang Tawaras, ada saya, ada Bang Arif. Silakan. Selamat sore Bang Angel Prai, Islam apa Kristen? Angel Prai Kristen ya? Ya, mau berdiskusi, silakan. Atau bertanya? Ya nggak apa-apa, diskusi dikit-dikit aja. Ya silakan Bang Andi, lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Aduh, Bang Andi lagi jauh pula ini. Ya sebentar ya. Boleh sama saya. Sama-sama. Silakan. Kan udah tertulis. Silakan.
Kan bukan karena Paulus saja Yesus sebagai Tuhan. Kan udah ditulis di Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan ia akan menjadi anakku, aku akan menjadi Allah mereka. Kan udah ditulis. Itu kan bukan tulisan Paulus itu, Wahyu. Menurut Anda, ini biar ada topik. Nanti Ustaz Tata Mas. Jadi menurut Anda, nama asli anaknya Bunda Maria itu Yesua Amasia atau Yesus? Ya, pokoknya gini loh. Pokoknya itu kita menuju satu sosok figur aja. Jadi nggak usah memperbingungkan. Saya nanya sama Anda supaya Anda kenapa sih kalau Anda ditanya? Kita percaya yang dilahirkan Maria itu yang dari Roh Kudus itu adalah Yesus sudah. Oke. Namanya Yosua. Jadi menurut orang Ibrani, orang Yunani. Jadi menurut Anda anaknya Bunda Maria ini orang Yunani? Ya terserah gini loh. Intinya kita nggak. Menurut Anda nggak terserah. Menurutmu yang menurutmu dari Yunani, dari Tiongkok, dari Jerman. Saya nanya Anda loh. Hanya kita percaya Yesus yang dilahirkan Maria yang disabdakan oleh malaikat bahwa dia akan turun datang di rahim Maria. Kok Anda ini kok ngomongnya panjang banget pada sederhana pertanyaannya. Ya, jadi bukan maksud yang kemana-mana, bukan yang Yesus Anda yang kemana-mana ini. Yunani, Ibrani itu. Anda yang kemana-mana ngomongnya loh. Bro. Kita bahas satu sosok. Anda ini yang kemana-mana ngomongnya gitu loh. Ini mau dikerucutkan dulu. Ada yang kemana-mana ngomongnya panjang kali gitu loh. Saya nggak akan menuruti panjang lebar Anda tentang Yesus yang Anda yang panjang lebar loh ini. Mana? Nggak, saya kalau begitu Yesus yang dilahirkan. Diam, dipersingkat. Yang mati di tiang salib itu orang berdosa atau tidak berdosa? Jawab. Betul, Yesus karena ada penebusan itu bro, dalam arti Yesus itu tidak kan berdosa. Beda kan bahasa Indonesianya. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Sebelum ke Ustaz tadi harus tahu selanya nih. Yang mati terkutuk di tiang salib itu A. orang berdosa, B. orang tidak berdosa. Oke, Yesus melakukan seperti itu karena dia ingin menebus kita dengan cara seperti nggak ngerti bahasa Indonesia kan? Nggak ngerti bahasa Indonesia kan? Saya ulang tidak pernah berdosa, itu sebagai perumpamaan. Halo. Nggak ngerti kan bahasa Indonesia? Sebentar ya, sebentar. Kalau kamu nggak bisa bahasa Indonesia, saya turunkan, percuma loh. Yang mati terkutuk ya bukan di tiang salib itu. Pertanyaanmu itu nanti. Ya kamu dibawa aja. Daripada kau pusingkan Ustaz Tanta. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia loh. Buat apa diskusi sama orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia coba? Udah. Ya silakan. Ngerti bahasa Indonesia aja itu loh. Ditanya begini. Boleh. Yang dengarkan dulu. Yang mati di tiang salib itu A. orang berdosa, B. tidak berdosa. Jawabannya apa coba? Muter-muter gitu loh. Nah, saya pengen kerucutkan data, topik biar nanti Ustaz Tata masuk. Ini lagi naik ada musiknya. Berisik dia host. Gimana ini? Ada musiknya loh. Anda tolong Bang Horas kalau mau diskusi musiknya dimatikan karena di sini ada yang lagi live streaming YouTube. Tolong Anda musiknya dimatikan kalau ingin berdiskusi. Nanti kena itu YouTube orang, jadi nggak enak kena copyright. Jadi kalau Anda mau berdiskusi dengan guru-guru kami, tolong dimatikan. Ya, silakan lanjut. Ini pertanyaan sederhana, mau dikerucutkan dulu topik, nanti Ustaz Tata masuk. Malah menuduh kita yang dipanjangin, disuruh dia yang panjang lebar ngomong. Gimana ini orang kayak ini pada bocor halus semua nih? Ya kalau begitu dengarkan ya. Ini namanya diskusi nih. Coba kalau saya tanya Ustaz Tata. Ustaz Tata, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu berdosa atau tidak berdosa, diselamatkan atau tidak diselamatkan? Silakan Ustaz. Ya kalau pakai Al-Quran ya diselamatkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan dia manusia yang zakiyah, gulaman zakiyah, manusia yang suci, tidak berdosa gitu. Jawabannya Ustaz Tata. Tadi jawabannya apa waktu yang tadi ini? Apa coba? Wabah diskusi nggak ngerti bahasa Indonesia. Memang ini waktu kalau diskusi itu nggak mau dipersingkat, maunya diperlebar untuk mengaburkan topik. Kenapa? Karena memang udah setan, iblis menguasai dirinya. Janganlah kau berdiskusi dengan cara baik-baik. Diskusilah dengan cara setan.
Ya, kau yang melakukan, terus kau tuduh orang lain biar kredit, kan begitu. Itulah. Mau nyoba ini. Horas, mau dialog atau mau gimana? Sedikit mau koreksi dulu perkataan Juma tadi itu. Gak usah dikoreksi. Udah Bang Juma istirahat dulu. Enggak, saya hanya mau ngasih tahu aja dulu. Saya mau, nanti kalau Bang Juma aktif lagi baru. Kalau beliau lagi nggak boleh lah. Gimana kalau beliau mau nanggapin? Iya, kita buka sesi. Bang Horas, kita buka aja sesi baru. Anda dengan Ustaz Tata, ya narasikan dengan Ustaz Tata. Habis ini kalau Bang Juma aktif, baru kamu tanggapi ya. Baru kamu tanggapi. Oke, saya kasih topik. Kan. Dengerin dulu. Presiden itu tidak lebih tinggi daripada siapakah yang disalib itu orang berdosa atau tidak berdosa? Itu aja dulu. Baru lanjut ke berikutnya. Silakan Horas. Bisa bertanya tidak? Ya, nenek mungkin lah. Udah biarin. Lanjut. Biarin nggak bertanya, ayo. Bisa dia? Ya bisa. Lanjut. Enggak, komentarnya Ustaz bahwa presiden itu tidak sesuka hati mengutus gubernur gitu. Ini komentarnya Horas ini. Biarin dia bertanya lah. Lanjut. Sekarang begini, presiden lebih tinggi dari rakyat atau tidak? Iya. Ya itu pemerintahan saya jawab. Lalu kenapa Juma menyamakan presiden dengan Yesus? Emang siapa? Di mana pernah menyamakannya? Loh, tadi perkataannya memperbandingkan presiden. Begitu. Tadi ada nggak perkataannya? Nah, kalau begitu kembali ke topik. Apakah Bapak dan Yesus itu sama tinggi atau sama rendah? Jawab. Saya dulu jawab. Ya, silakan. Ya, jadi Bapak lebih besar daripada Yesus, Yohanes 14:28. Yang mengutus lebih tinggi daripada utusan, Yohanes 13:16. Oke, sekarang kamu Horas. Apakah Yesus itu sama tinggi dengan Bapak, sama besar dengan Bapak? Silakan jawab. Bukan. Nah, dia membandingkan presiden mengutus gubernur. Gimana nggak ngerti bahasa Indonesia kan? Presiden itu tidak sama dengan gubernur. Kagak ngerti bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya lagi, Ustadz, apakah ada yang sama tinggi dengan Sang Pencipta alam semesta? Jangan lari topik-topik dong. Nah, ini topiknya apa? Gimana sih? Percuma, orang kayak gini nggak ngerti bahasa Indonesia. Lebih baik saya tanya, biar nyambung ini loh pertanyaannya. Apakah ada yang sama tinggi dengan Sang Pencipta alam semesta, Pak Ustadz? Tidak ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti di ayat terakhir itu, wa huwal aliyul azim. Dialah maha tinggi, maha besar, maka selain dia kecil semua sudah. Gitu. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu sama tinggi dengan yang mengutus Nabi Isa? Ya enggak lah. Jelas Allah lebih tinggi daripada Nabi Isa. Bahkan kalau dia minta naik lagi di bawah nih, gimana naikkan? Naikkan aja, tapi nggak apa-apa. Dia masuk ke topik ini, kalau nggak turunin. Yohanes 14:28, Tat. Mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Yuk. Ustaz, Yohanes 14:28, mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Nggak bisa dia diskusi. Ngumpul ini ada buara. Berisik semua kan. Coba siapa? Mereka ini sengaja cari tempat rame. Dari mana kau mengetahui yang mengutus Isa siapa? Enggak, tunggu aja mengoras. Itu ada satu pakai data. Orang itu begini, makanya enggak berani. Dari mana engkau mengetahui Isa mengutus? Siapa yang mengutusnya? Isa itu utusan. Isa itu utusan atau Yesus itu diutus, bukan pengutus. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Isa juga dalam Al-Quran utusan. Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila bani Israel, diutus untuk Israel. Ayo, mau pakai apa? Isa, apakah engkau mengenal yang mengutus Isa? Waduh, pakai data lah. Ini karaoke Kristen, selamat siang dulu. Ya, bukan dalam kitabmu. Biarin dia. Dia mengemukakan kesetanannya, nggak apa-apa. Iblis yang bicara ini, nggak apa-apa. Terserah kamu mengatakan aku iblis.
Ini Haras. Tetapi aku mengatakan aku bukan iblis. Tunggu dulu Haras. Biar enak dialognya, kita gantian. Yang kamu kuasai dalam Bible apa temanya? Coba. Apa kira-kira? Sesuai yang lebih tinggi dari yang mengutus itu. Tunggu dulu. Dangdut. Karaoke. Ini tentukan dulu temanya. Yang kamu kuasai apa untuk dijadikan tema? Ayo. Tentang ini ilmu gencot. Apa ini? Aduh, stres semua. Apa ini? Karaoke Kristen namanya ini. Karaoke Kristen. Turunkan aja kalau begitu. Orang-orang kayak begini. Saya baik-baik loh. Saya nggak ada menghujat. Orang-orang yang kayak begitu bocor halus. Karena udah saya bertanya tidak menghujat. Silakan. Ya udah orang. Kamu mengenal siapa yang mengutus Isa? Iya, Allah. Inna Allah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Hada siratul mustaqim. Itulah jalan. Apa wujudnya Allah itu? Allah itu Surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Yesaya 40. Tidak serupa itu bagaimana? Yesaya 40. Tidak serupa. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Keluaran 9:42. Jangan lari ke kitab yang lain dong. Dua-duanya, pakai dua-duanya. Ayo, turun yang lain, Oke, silakan. Lari kamu ini, kamu jangan campur-campur macam es campur dong. Agama itu jangan kamu campur-campur loh. Kamu kaki. Aduh, dua-duanya dah. Ada yang beres. Gua turunkan dua-duanya. Satu bicara, temannya naik, satu lagi bicara, gitu loh. Bertanya, entar dulu Pak Datuk. Bertanya, jawaban orang tidak dihormati, menyalahkan jawaban orang, dia sendiri ilmunya setan. Inilah setan yang nyata teman-teman. Kalau bertanya itu silakan mendengarkan. Nah kalau kau punya keilmuan, silakan dibantah. Tapi kau hanya membantah mempergunakan ilmu setan. Nggak bisa bro, di sini ilmu setan dipakai. Oke lah dirimu dikuasai oleh setan, tapi tampilkanlah di sini harga dirimu gitu loh. Oke. Ya nyambung dikit kenapa? Ayo, kayak siapa yang Kristen? Silakan pakai topik. Ya, pakai topik ya Kristen ya. Ya, ini Hendrik Paparang. Halo. Ya, Kristen Bang ya? Ya, kantul lah. Oke, silakan diskusi santuy ya. Jangan kayak yang lain buat malu Kristen aja yang naik. Kalau saya ini tidak tahu berdebat, cuma hanya mendengar aja mana yang benar, mana yang jahat, mana bertanya kalau nggak bisa debat, bertanya ayo. Ya, saya cuma ingin mendengar aja. Nggak mau bertanya atau dialog? Ya nanti kalau aku mungkin rasa nggak beres itu saya tanya ya gitu. Kan bisa kan kalau cuma ingin mendengar aja. Ini ada Dewandra. Ada Dewandra Bang Li. Dewandra? Tidak apa-apa dia mendengarkan dulu. Yang penting dia nggak menghujat. Dewandra, saya tidak menghujat. Dia menghujat itu tidak bisa menghujat sesama agama gitu. Semua agama di dunia ini hampir sama, tapi yang ini tidak bisa menghujat. Nggak usah curhat dulu, diam aja dulu. Ya ini long time katanya berilmu. Silakan. Kita ya. Agama itu tidak mau berilmu. Aduh Hendrik, diam dulu Hendrik. Jangan let's go di sini kau. Tema yang kamu kuasai apa? Ayo. Iya ayo. Yang kamu kuasai apa? Turun yang lain. Turun yang lain. Nggak usah. Ayo, yang kamu kuasai apa? Kenapa panik kau? Siapa yang panik? Oke, ayo. Gue injak lehermu, selesai. Gak usah naikin lagi. Apa yang dikuasai untuk dijadikan topik? Malah. Gak usah dinaikin lagi orang kayak gitu. Sok mau diskusi, mic-nya aja harganya 5.000 kok nggak modal banget. Berisik banget gitu loh. Gak usah dinaikin orang kayak gitu. Biar nggak ada hotel juga kita bisa kajian kok. Aduh, saat kita tanya, memperkuat iman Islam kita. Tetap ramai penonton kok. Gimana?
Yang naik yang bawa akal ya, bawa akal dan bawa data, jangan cuma congor, ya. Jangan bawa congor aja, bawa data. Ya, yang ngotin ya, naik ya. Ustaz, apa bedanya pengutus dengan diutus? Kalau yang mengutus itu ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Terus yang diutus ini punya tugas penyampai firman. Jadi utusan itu manusia yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya utusan pasti punya umat. Nabi Muhammad umatnya siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Kalau Nabi Isa wa rasulan ila bani Israel, untuk Israel gitu. Apakah ajaran samawi itu yang disembah berbentuk atau tidak? Ya, laisa kamitslihi syai'un, ya, Surah ayat 11. Jadi tidak serupa dengan apapun. Kalau ada Tuhan pernah lahir di muka bumi, diakui Tuhan itu Tuhan berbentuk laki-laki itu. Allah itu adalah huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Jadi Allah itu yang awal, tidak ada permulaannya. Kalau ada permulaannya, bukan Tuhan udah. Oke. Tugasnya iblis diutus ke muka bumi ini apa sih, Ustaz? La uzayyinanna lahum. Jadi dia itu memang minta izin kepada Allah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Yang disasar siapa, Pak Ustaz? Yang disasar dan berhasil kepada siapa? Kepada orang illa ibadilal mukhlasin, kepada orang yang jauh dari Allah, yang tidak taat kepada Allah. Karena kata iblis, ya Allah, saya akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Illa ibadilal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang taat kepadamu, yang selalu berzikir kepadamu. Itu yang iblis itu takut gitu. Makanya kalau kepada orang-orang Kristen ini udah perangkapnya iblis sudah. Maka orang yang menyembah manusia itu mengatakan ada yang pernah lahir adalah Tuhan. Itulah yang disasar oleh iblis. Iya, karena An-Nisa 36 itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah hanya kepada Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Apakah iblis sekarang masih bekerja, Pak Ustaz? Atau udah nganggur, pensiun? Ila yaumiddin, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat aktifnya itu. Tanda-tanda iblis dan bagaimana cara mencegahnya, Pak Ustaz? Aku akan, ya Allah, aku akan menjadikan kemaksiatan terasa indah bagi manusia. Ya, misalnya minum-minuman kan indah kan. Ya, bagi manusia terasa indah, dijadikan seperti keindah gitu loh. Ya, kesenangan-kesenangan itu, dosa-dosa itu dijadikan seperti indah oleh iblis itu. Jadi masih bekerja terus ya Pak Ustadz ya, iblis ini nggak pernah libur ya? Iya. Cara mencegahnya Pak Ustadz? Apa? Cara mencegahnya? Ya tadi itu, illa ibadillah mukhlasin itu. Kita harus selalu ingat kepada Allah, dan kita sudah diberi senjata kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan. Nah itu. Godaan setan yang terku. Tuh. Oke. Silakan Bos, ya enak diskusi sama kita ini. Jelas, pakai data, singkat, padat, gitu loh. Jelas sasarannya kepada siapa kan gitu. Ya itu ada yang baru naik, silakan mudah-mudahan nyambung bahasa Indonesianya. Saya mau minum kopi campur minyak rem. Masih tenggelam ini. Ustadz, Ustadz, waduh, apa Ustadz lagi lebih Darius? percaya saya apa lebih percaya orang Kristen? Sos, sos, akunku kena tombak, sos. Aku kena tombak, Darius kena tombak. Darius jangan memancing, Darius jangan, nggak enak juga, jangan. Nggak boleh kita begitu. Iya, masalahnya kau Kristen Darius, jangan gitulah. Nanya aja, Sus. Bertanya yang benar aja, yuk silakan. Ustadz, Injil itu dari bahasa apa dan di kitab mana tertulis, Ustadz? Kalau Injil itu bahasa Arab, huwa al-hukmu dan usul, apa pokok-pokok ajaran, hukum dan hukum. Karena memang isinya kitab suci itu kan perintah, larangan, akidah, syariat,
Misalnya perintah aqimis shalah, ya, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atau nanti akhlak, ya, berbaktilah kepada orang tua, atau nanti tentang ketuhanan, Allahu la ilaha illahu, kayak gitu. Makanya Injil juga kayak gitu, al-hukmu, ya, hukum-hukum dari Tuhan. Gitu. Kalau ada agama sebelah mengatakan Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes, Lukas, itu Injil beneran apa? Itu kalau dalam Islam itu, kalau dalam Islam sebenarnya bukan kitab suci itu, tapi sejarah tentang Yesus. Ya. Nah, contohnya kalau dalam Islam itu, coba Al-Qur'an itu, apakah ada menceritakan tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kan tidak ada kayak gitu. Kalau ingin tahu tentang sejarah Nabi Muhammad di Sirah Nabawiyah, jangan di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitab suci, isinya perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak. Kalau cari nasab-nasab, ya, kalau di Matius kan ada Yesus putranya ini, putranya ini, putranya ini, sampailah semua. Nabi Muhammad juga ya gitu. Tidak ada di Al-Qur'an itu tentang nasab. Siapa Nabi Muhammad, silsilahnya, ya gak ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Kalau ingin cari sejarah tentang Nabi Muhammad di Sirah Nabawiyah, ya. Nah, kalau Lukas, Matius itu kenapa bukan kitab suci? Buktinya membahas silsilahnya Yesus. Ya, dia lahir di kota Daud misalnya. Terus putranya ini, putranya ini. Bukan kitab suci kayak gitu itu. Masa kitab suci membahas nasab? Ya gak ada. Jadi, makanya Al-Quran gak ada. Kalau ingin tahu tentang silsilah Nabi Muhammad, ya lewat Sirah Nabawiyah. Nanti dijelaskan Muhammad bin Abdullah bin Muthalib Hashim di mana Qusay bin Kilab Muraka Ablu Aigoli Fihir Malik Kinana Hujaimah Mudrika Ilyas Mutar Nijar Ma'ad Adnan Ud Mukawim Nahur Tiraya Rujas Nabi Ismail Ibrahim. Nah, ini kan ada di Sirah. Coba cari di Al-Quran, ya gak ada. Wong Al-Quran bukan buku sejarah. Gitu. Jadi Sirah Nabi Isa itu yang mereka sebut Yesus itu bukan firman Tuhan ya Pak Ustaz ya? Ya bukan. Boleh nggak suatu kitab itu dicampur, misalnya Sirah Nabawiyah, dicampur aja masuk dalam Al-Quran, baru dikatakan? Enggak, kalau kitab suci itu murni firman Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini adalah wahyu. Al-Quran itu wahyu, murni semuanya. Ya, nanti kalau selain wahyu, ucapan Nabi Muhammad hadis namanya. Bukan langsung perjanjian lama, perjanjian baru, surat-surat Paulus dijadikan satu kitab suci. Tidak ada kayak gitu. Kitab suci itu murni firman Tuhan. Kalau Al-Quran ya kalau Nabi Muhammad Al-Quran, kalau Israel Taurat, Torah itu. Bukan langsung digabung-gabung semua gitu. Nanti tidak ketahuan mana firman Tuhan, mana hadis, mana ucapan orang biasa. Ya hancur kitab suci kalau kayak gitu. Ada orang menulis suatu kitab atau satu ayat lah, kemudian dia mengatakan ini kitab suci berasal dari Allah, terus dia jual murah, gimana itu nasibnya kayak begini? Jadi sebenarnya orang-orang kayak gitu cuma mengatakan hada min indillah, ini dari Allah, padahal bukan. Dia taruh bisa manam qalila untuk mencari apa? Menjual petunjuk dengan kesesatan itu namanya, dengan hal yang meremeh gitu. Ada nggak orang-orang kayak begitu di muka bumi ini Pak Ustadz? Kenapa? Ada nggak orang-orang yang kayak begitu di muka bumi ini? Ya oten-oten itu. Itu kerjaan pengaruh iblis apa pengaruh siapa itu Pak Ustadz yang kayak begitu? Kalau Bang Andi yang nanya sungkan saya jawabnya. Cari oten aja dulu Bang Andi. Enggak ada oten, lanjut. Ini pertanyaan oten ini Pak Ustadz. Dipanggil namanya takut kabur, takut disuruh bertanya dia. Tison kabur Tison. Nanti kalau Gurunda sudah aktif lagi langsung Banyumak lagi. Banyumak mobile gawe ke lokasi. Banyumak mobile gawe ke lokasi. Enggak, biar nanti kalau ada OTNena langsung aktif Bang Juma. Kalau kita ini pengisi waktu aja dulu. Tapi ke pertanyaan ke saya kan juga edukasi Pak Ustadz, biar orang-orang juga paham. Kalau ada yang kepanasan ya silahkan naik, luruskan kan gitu. Nah ini dulu Bang Kaisar dulu. Iklan. Oh mau iklan Bang Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tison, silakan Tison. Mau bertanya apa gimana? Silakan. 5 menit, lanjut. Kok Yan, kok suaranya kecil, Bang Tison? Tunggu 3 menit. Katanya mungkin masih sibuk. Silakan Tison. Tison. Ya, tidak boleh. Itu takutnya nanti tidak bisa nanti tidak sesuai dengan definisi nanti. Apa definisinya? Huwa Al-Quran adalah munazzalu ala rasulil maktub fil musahifi al-manqul anhu naklan mutawatiron bila syubhatin. Atau gini, kalamullah ya abang kan mengutip Efesus 2 ayat 15. Ya berarti saya jawab Islam. Kalau Allah kasih hidayah, maka dia menerima Islam dia. Begitu juga kita mau hafal Quran mau apapun, kalau wa may yudriku fala hadiyalah. Walaupun kita tuh alim kayak apapun, kalau Allah cabut ya tidak ada yang bisa mencegahnya. Gitu. Makanya kita yang sudah dapat petunjuk ini, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa? Ya Allah, bukan tunjukkanlah maknanya. Ya, tapi tetapkanlah kami jalan yang lurus. Atau tunjukkanlah ada masalah. Maksudnya seperti orang yang sudah final. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang sudah final maksudnya. Yaitu mereka yang sudah memeluk Islam mulai dari lahir sampai wafat. Gitu loh. Karena kita ini belum tahu. Ya, kita nggak tahu apakah kita Islam ini terus menerus apa enggak, kan kita nggak tahu. Makanya minta petunjuk kepada Allah agar tetap terus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya, petunjuk seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan seperti orang-orang yang kesasa, aduh nanti kena benet nih. Yang kau murkai, dua ya. Nah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, nomor 2, kita juga ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil Islam. Wahai yang membolak-balikan hati, yaitu Allah. Ketika kalian menuduh agama Islam yang paling jahat, kolonialisme itu didominasi oleh Inggris, Spanyol, Portugal, Belanda, Perancis. Ya, itu bukti. Yang kedua, yang menghabisi nyawa anak-anak suku Indian itu siapa? Oh, tidak ada kaitannya dengan gereja. Ah, masa sih? Jangan tipu kami. Berhenti menolak sejarah. Sejarah tidak mengenal perasaan. Saya akan tunjukkan ya kepada kalian bagaimana peradaban. Nah, mana dia? Nah, ini. Nah,
anak-anak Kanada itu diambil secara paksa. Dan apa yang terjadi? Mereka ditemukan tidak bernyawa di bawah gereja tua yang otoritasnya adalah milik Katolik. Ini dia datanya. Nih, habis anak-anak Indian. Udah ketutup lagi dataku. Ya, silakan dilanjutkan ya. Itu counteran saya terhadap tuduhan kalian bahwa Islam itu lebih jahat daripada Kristen. Nah, silakan yang lain. Silakan, Bang Perkara. Kami sudah saya undang. Nah, ini nih. Negara tingkat pembunuhan paling banyak ya. Nih. Ya, kita pakai data aja, nggak usah pakai ini kita, nggak usah pakai perasaan. Nggak ada data-data itu pakai perasaan. Negara dengan tingkat pembunuhan paling tinggi di dunia. Lihat, negara mana? Negara mana itu? El Salvador. Kalian cari tahu lah mayoritas agamanya di mana? Honduras. Honduras. Kalau memang ada Roh Kudus itu, kenapa ini anak-anak Tuhan ini kok dibiarkan? Venezuela. Virgin Island. Jamaica. Lesotho, Belize, lagi. Jadi kalian pakai data. Kami nggak pernah bilang kok seluruh umat Islam itu pasti baik. Ada penjahat-penjahat yang mengaku agamanya Islam. Bahkan ada penyusup-penyusup yang klaim-klaim agamanya Islam pada ingin menghancurkan Islam. Nggak pernah kami bilang kami ini anak Tuhan, lo punya Roh Kudus, pasti kami baik-baik lakukannya. Nggak ada. Justru umat Islam itu kalau dia menggunakan agama untuk melakukan kejahatan lebih kejam, lebih jahat daripada Dajjal. Tuh kalian. Namanya munafik. Orang munafik itu sama aja sama orang kafir di neraka jahanam mereka. Bahkan yang menghabisi nyawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah orang Islam. Lalu kami mengaku-ngaku kami orang baik. Nggak ada. Kami nggak pernah mengklaim-klaim. Tapi kalau aku bilang apa alasan Islam dikatakan rahmatan lil alamin, aku ada alasan. Pertama, Umar Ibn Khattab yang menjadi asbab Yerusalem itu aman kurang lebih 400 tahun di bawah kekhalifahan. Apalagi Eropa gelap gulita. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan siapa? Islam. Islam. Mana datanya? Data muncul. Nih, ketutup ya. Nih. Kita lihat ini. Jangan kalian bilang Islam gak ada kontribusi buat peradaban. Yang kutanya Kristen kontribusi buat peradaban apa? Nih, kalau Islam ada nih. Aku counter full loh. Karena agama aku yang kalian serang. Gak bisa aku terima informasi-informasi bersalahan itu. National Geography Indonesia. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Nah, ini bantahan dari penulis. Ditulis oleh Ricky Jenny Hansen. Ricky Jenny Hansen dia penulisnya. Ya, nih. Apa kata dia nih? Tapi kenyataannya cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-11 sampai 12 dan itu tidak berasal dari Yunani dan Romawi. Pada tahun 1060 Normandia menaklukkan Sisilia, sementara beberapa waktu kemudian 1085 Reconquista merebut kota Toledo. Nah, inilah pusat peradaban. Nah, E.J. Holymert menulis hal tersebut sebagai kata pengantar dalam buku. Cari bukunya kalau kalian nggak percaya. Ini ada literasinya di sini. Selama Pak dihapus aku lagi. Ntar aku ganti lagi akun. Apa kau TikTok? Udah 2 modelku. Nggak bisa kau nyerang yang ada fotonya aku. Aku tahu. Banyak akunku TikTok. Tenang kau TikTok. Sabar TikTok ya. Adik kan baik-baik di sini TikTok. Aku ganti dulu suaraku. Kayaknya aku udah ganti suara mah. Di unit tentara Romawi sekarang lagi panas-panas, kena lagi. Aku nggak berani ngomong karena ini habis aku. Aku keras bisa ngelawak aku loh. Iya, tapi aku kalau kena aku lagi nih, aku udah
Nggak tahu lagi ngomong aku. Ini si Taka, buka lah itu mic-nya, jawab Taka. Udah kundang berapa kali Naik Taka? kan. Taka, Takara. Aku datang lagi TikTok. 1000 kau yang kau ban TikTok. Kau ban akunku 1000 TikTok, ku bikin 2000 TikTok. Panas lah kau admin TikTok. Kau yang di bawah ngeriput panas kalian. 1000 ku suruh nanti orang Islam membuatkan aku satu orang satu akun. Semua netizenku satu orang satu akun. Mampus kalian. Habis kalian. mau ngelawat secara Romawi ya? Ya, buat saudara-saudara Islam yang punya akun manapun, silakan buatkan Uniripa satu akun satu. Habis TikTok. Nggak bisa kalian menghancurkan aku. Nggak akan berhenti aku. Selagi kalian masih membawa framing-framing terhadap agama Islam hanya karena kesalahan-kesalahan orang Islam yang tak berotak, tak beradab, nggak akan kuterima kalian menyerang agamaku. Langkahi dulu mayat Bang Faruk. Langkah mayat Uni, rupanya Bang Faruk. Langkah mayat Bang Faruk, ngeri kali lah Uni. Itu si Aceh, bentar lah kurai lah aku. Halo Aceh. Halo. Si Aceh gitu. Nggak kali kalian mau bilang-bilang, jangan depanku kalian mencoba memframing agamaku. Nggak bisa kalian. Nggak, udah belajar aku. Udah belajar aku mengcounter. Udah coba counter satu, si Redi Nanang. Bongkarlah kedok batu hitam, semoga bisa ungkap. Ini oke, batu hitam. Ya, nih iblis mau. Aku kasih kau datanya. Aku kasih kau datanya ya. Hahaha. Duh, kok noise sekali bang. 1 Korintus pasal ke-5 nomor 5, teman-teman dibaca ya. Iblis juru selamat orang Kristen. Nah, ini nih. Kalian ini berterima kasih kalian kepada iblis yang menyelamatkan para penjahat. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Jadi orang ini akan masuk surga setelah diselamatkan iblis. Maka iblis ini penyelamat buat kalian Kristen. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya hancur, tapi nanti jadi roh dia, masuk surga dia, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ini iblis juru selamat. Terus iblis partner Yesus. Nah, yang menguji ketuhanan Yesus itu, memvalidasi bahwa Yesus adalah anak Allah, itu iblis. Berterima kasih kepada iblis. Aku yang nguji aku, dosenku, mamaku. Ini yang menguji Tuhan, iblis. Jadi nggak sebanding kalau ada jin. Jin itu bukan iblis. Dalam Islam itu iblis itu gelar untuk si Azazil. Ya, iblis itu gelar, bukan nama. Nah, setan itu karakter atau sifat karena manusia dan jin punya sifat kesetanan. Tapi dalam kitab kau jelas-jelas iblis itu makhluk yang menjadi penyelamat kalian nanti. Bahkan yang menguji Tuhan kalian juga iblis. Bahkan kalau kalian bilang, wah kan di dalam agama kami jin-jin atau setan-setan masuk gua-gua. Siapa bilang? Dalam kuburan pun juga ada. Maka ketika Tuhan kalian masuk kubur, bisa jadi dia ketemu iblis. Aku kasih kalian datanya. Nih ya. Kalian tuh banyak belajar kayak aku ini loh. Aku ini belajar. Dalam kitab Yesaya, Lucifer itu dilemparkan ke dalam kuburan. Mana ayatnya pula? Kalian bicara sama aku nggak bawa data. Naik kalian bicara pakai data. Jangan kalian cuma nyerang-nyerang pribadi, nyerang-nyerang agama kami kalian. Ya, nih. Songgi terus tuh.
Silakan, kalau nggak kalian bertanya aja kalau nggak bisa menjelaskan agama kalian. Nah ini dia, kita lihat nih. Lu satu-satu dulu ya. Leo, buka meme-nya. Selamat siang, agama apa? Leo. 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 Selamat siang, agama apa? Agama Buddha. Agama Buddha. Udah malu mengaku Kristen ya? Udah jadi Buddha sekarang? Enggak lah, ngapain saya mengaku-ngaku agama orang lain. Udah malu, bilang malu ya. Udah di mute dulu. Malu, nggak mesti malu. Saya bukan Muslim, bukan Kristen. Ya? Melisanta, buka mic-nya. Leo noise kita itu dulu, kita tutup mute dulu. Melisanta, nggak ada. Lapet cabai. Lapet, buka mic-nya lapet. Laupe lo bang. Bukan lapet bang, laupe. Bukan lapet. Laupe. Aduh, udahlah. Laupe cabai. Ini Manado ya di atas ya? Mandoaco. Mandor, boleh juga lah. Mandoraco. Mandor. Lebih baik panggil Mandu, panggil betul pun nggak dilayani. Turun dia yang Buddha tadi, turun dia. Yang aku Buddha turun dia. Iya. Karena dia takut sama Bang Faruk. Udah malu ngaku yang ngaku agamanya. Kejar terus orang Kristen dengan dua pertanyaan ini. Kenapa kalian sok-sok ngaku agama kasih? Kenapa kalian bilang Bible itu suci? Kenapa kalian menuhankan Yesus? 3 itu penting kali lo buat aku loh. Apa alasannya? Ya. Oke, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim. Kan muslim saya nih. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah muslim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Halo. Ada mau disampaikan sebelum saya turunkan? Ada. Saya cuman buat menyemangati ini Kak Unirifa, Masya Allah. Pinter sekali. Sehat-sehat Kak Unirifa. Amin. Jaga kesehatan. Pantang mundur buat oten-onten. Hajar terus. Gas. Sehat-sehat ya Kak Unirifa ya. Itu aja Kak Unirifa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala Kak Unirifa. Amin ya rabbal alamin. Boleh turunkan saya nggak apa-apa. Bang Faruk, terima kasih host. Jimmy, selamat siang. Jimmy, tidak ada jawaban. Ocean. Ya Allah, tidur dia ngorok. Khusus yang muslim tolong tariklah permintaan naik. Kalau udah tertekan tolong tarik permintaan naik. Udah, aku mau kasih data satu nih. Ya. Ini aku counter ya. Bentar deh, aku naikkan dulu sekali lagi ini. Biar habis semua ini. Yang udah kutolak pun minta naik lagi, yang udah kutolak. Pertanyaanku cuma 3 aja. Yang punya TikTok agamanya apa? Islam kami.
Yang punya TikTok, nggak tahu aku yang punya TikTok, nggak beragama kayaknya. Yang punya TikTok kafir Cina, biar kau tahu. Nggak tahu aku siapa namanya. Vote you. Ada saudara dengan kau mungkin. Saudara, banyak kau. Vote you. Ya bang, ya bang. Selamat siang, agama apa? Agama Muslim bang. Oh Muslim, di bawah aja ya saudara ya. Oke siap bang, Hari berlalu. Pak Haris. Nama orang diganti-ganti terus sama Bang Naga ini. Haris. Ini Saha. Apalah Bang Naga ini nama orang diganti-gantinya dari tadi. Saha. Coba dipanggil lengkap di sahur nggak? Mau dipanggil? Saha. Enggak disahur kan? Lengkapnya apa lagi? Julham. Mungkin kepencet itu mau tap-tap layar, mau report sama tap-tap layar kadang orang ini kan. Oke, lanjut nih. Enggak usah kita tanya lagi. Lanjut. Tuh, aku pilih nih. Nih ya, aku pilih-pilih nih. Uni yang pilih-pilih aja lah, ya. Iya, ini aku pilih-pilih nih. Tentara Romawi itu unik. Naga bisa nggak baca nggak sih? Nggak bisa baca aku. Aku nggak makan bangku sekolah. Aku mau ngasih data satu dulu Bang Naga bentar. Kasih aja. Teman-teman tahu nggak? Ada tuduhan-tuduhan. Uni kan moderator. Berarti Uni pilih sendiri yang saya tidak menaikkan orang. Iya. Jadi kalau kita lihat ada yang tuduhan dari orang Kristen kepada kita bahwa iblis itu dimasukkan ke goa-goa, maka yang bertemu dengan Nabi Muhammad goa. Ini mereka kan hipokrit kalau kita balikkan dalam Yesaya pasal 14 nomor 15 ya. Bahwa dalam Yesaya pasal 14 nomor 15, iblis itu juga dilemparkan ke dalam kubur batu atau tempat liang kubur. Nah, jadi kita akan counternya begini, kalau mereka menuduh yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu adalah iblis karena masuk goa, mereka juga harus menerima yang bertemu Yesus di goa itu adalah iblis juga. Ya, karena iblis juga dicampakkan ke dalam liang kubur. Nah, ini counteran teman-teman ya. Kalian komparasinya Yesaya 14 nomor 15. Coba tanya sama mereka. Ya, mereka tidak akan mau itu menerima karena memang mereka tuh hipokrit. Mereka gimana caranya mereka menghujat agama Islam? Nanti mereka nggak peduli itu. Walaupun mereka udah tahu ada ayatnya begitu. Nah, begitu juga ketika mereka menuduh ibunya Nabi Muhammad masuk neraka, ibu Nabi Muhammad masuk neraka, sementara ibunya masuk surga apa masuk neraka? Bisa nggak mereka menjawab? Nah, itu juga konteran-konteran seperti itu memang kelihatannya receh, tapi itu harus kita sondingkan setiap hari loh. Kenapa? Karena memang mereka diajarkan untuk menyerang. Dari mana kita tahu mereka diajarkan untuk menyerang? Perhatikan estetenias. Estetenias itu bukan edukasi akademis, tetapi menyerang dengan menjelek-jelekan, mencocokmologikan terkait tentang Islam. Itu fakta. Loh, kalau ada yang bilang saya memfitnah, itu estetenias itu viral itu. Ya, itu buktinya. Bahkan para mu'alaf mengaku mereka diajarkan untuk membenci Islam. Beda dengan kita tidak pernah ada, belum ada materi kita yang mengajarkan membenci Kristen itu nggak ada. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, jangan menghina sembahan orang lain. Nah, saya hadir justru membuktikan bahwa mereka lah yang menghujat Tuhan mereka sendiri. Contoh, saya tunjukkan. Pada mulanya firman bersama Allah. Firman adalah Allah, iya. Apa yang ada pada diri Allah adalah Allah, iya. Berarti kelamin yang ada pada diri Allah adalah Allah, iya. Artinya mereka mengatakan Tuhannya itu adalah kelamin. Lagi-lagi kita hanya menunjukkan konsekuensi logik dari semua statement mereka. Gitu. Silakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Betul, yang memiliki bapak iblis adalah yang menginginkan kematian Yesus. Kata Yesus dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Dan bagaimana dengan orang yang menikmati kematian Yesus lebih iblis daripada iblis? Karena yang menginginkan kematian Yesus saja iblis, apalagi yang menikmati kematian Yesus. Begitu. Ya, urus agamamu. Ya, ini lagi dihapus lagi. Romawi. Naik lagi aku. Lagi. Tunggu aku bikin dulu satu email. Kejam kali itu Romawi. Bang Delas. Tadi Bang Delas kena juga ya? Bang Delas. Kenapa Bang? Bang Delas. Bang Delas tadi kena juga ya? Iya kena.
Aku kena juga Bang Delas. Aku besok baru dibangkitkan tanggal 10. Nah lo. Abang? Enggak. Aku cuman ini aja, cuman jatuh aja. Oh. Tenang, aman kita. Simbolon. Masuk lagi akun baru. Selamat siang, agama apa? Sebutkan satu saja mukjizat yang dibuatkan oleh Nabi, saudara. Banyak. Kenapa satu? Ada bukunya malahan. Justru aku tunjukkan Yesus tidak bermukjizat nih. Yesus tidak pernah bermukjizat. Aku tunjukkan datanya. Menurut Yesus sendiri loh ya. Nih, tunjukkan kalian datanya. Bang Faruk, Simbolon ini Muslim Kristen? Kalian melawan aku atau melawan aku sama dengan melawan Yesus loh kalian loh. Kalian Bang, tiap hari kalian buat onar. Connect dulu Bang Faruk. Simbolon, agamanya apa Simbolon? Aku Bhinneka Tunggal Ika aku Bang. Kutanya sekali lagi, sekarang agamamu apa? Kutanya sekali lagi, jawab yang jujur Le. Agamamu apa? On cam kita ngomong yuk. Hah? On cam kita ngomong yuk. On cam. Ngapain kamu mau jajah di room ini kau suruh on cam orang? Kutanya agamamu apa? Simbolon. Udah lah, ke bawah aja lah kau. Ya Bang Faruk on cam itu, ngomong sama Bang Faruk. Tunggu, jangan keturun. Bang Faruk on cam itu, on cam kau. Semua on cam. Ayo. Ngapain kau ngatur semua Bang Faruk? Aku on cam. Dek, apalah kau ini? Tiap hari aku di TikTok aku deh. Tiap hari. Ya udah buka on cam kau. Iya. Mana ada agama Bhinneka Tunggal Ika? Tunjukkan lo. Kau banyak kali ceritamu lo. Kau jangan kayak gitu kau. Kau nyuruh on cam, kami udah on cam dari tadi. Aku sama Bang Faruk on cam. Kok kau pula yang ini on cam lah kau? Kok kau ngatur pula semuanya on cam? Kok perintah siapa kau? Minta kami penjajah kau? Kok kau pula yang merintah kami umat Islam? Kau pikir aku aja perempuan gak takut sama kau? Kau pula yang merintah kami di komal kami Islam loh. Siapa kau memangnya? Polisi kau? Polisi pun gak perlu kau perintah kami di sini loh. Kok nyuruh kami kau di sini? Penjajah kau. Masuk komal Islam kau pula merintah kami. Tuhanmu aja gak mampu di sini merintah kami loh. Ini kan debat kan? Sekarang ini debat. Tapi kau bukan tak berhak kau memerintah kami. Debat itu apa? Argumentasi kau bantah argumenku. Perempuan laknat ini udah 2000 kata-kata si anjing ini. Berarti mamak Tuhan kau laknat. Ngomong udah banyak kau bilang. Berarti mamak Tuhan kau laknat. Perempuan dia loh. Mamak Tuhan kau tuh perempuan lo laknat dia berarti. Hah? Berarti mamak Tuhan kau laknat. Berarti dia perempuan lo. Kurang ajar kau memang. Gak ada adab kau. Pantas kau jadi Kristen. Aku belum ada ngomong. Kau yang bilang perempuan laknat kau bilang. Mamak Tuhan kau perempuan loh. Emang gak ada adab kalian. Kalian masuk ke komal kami, kalian memerintah kami. Kau udah banyak ngomong. Kau masuk ke komal Islam, kau perintahkan orang lain on cam di sini sementara kau aja nggak on cam. Gak ada adab kau. Belajar kau dulu. Yang mau berdebat siapa? Ayo. Aku mau debat dengan kau. Aku. Oke. Pandai agama. Apa yang mau kau bawa di sini? Munafik. Apa? Dari mana kau tahu kau nggak munafik? Kau munafik kali. Kau bilang tadi orang suruh on cam, kau aja nggak on cam. Munafik kau itu namanya. Ini belum on cam ini anggota aku. Ya udah buka cam kau. Buka cam kau kalau memang berani kau. Dek, aku tiap hari aku live. Tiap hari buka kau. Ya kalau tiap hari kau live buka di sini cam kau. Baru muncul aku di TikTok kau. Buka kau cam kau. Buka cam kau. Buka cam kau. Banyak cerita kau. Buka cam kau. Ini dalihnya ini apa di belakang ini? Buka kau. Buka cam kau. Mau ngemis koin. Ngecut kau, jantan kau ngaku jantan. Udah kau tengok orang banyak cerita kau. Diam kau, Tuhan kau aja nggak mampu nyuruh aku di sini. Turun kau, siapa kau? Alah. Suruh on cam kau pula. Paling pantang bagiku melihat orang Kristen menjajah orang Islam di komal manapun. Pantang aku. Enak aja kau nyuruh kami. Kau pikir kami budakmu? Siapa kau? Aduh, akun besar yang kena. Ya, tentara Romawi. Tentara Romawi, parah sekarang tentara Romawi. Ditombak lagi kah? Iya, tentara Romawi. Tentara Romawi. Banyak tentara Romawi penyembah manusia. Ya, makanya gini teman-teman. Bang Faruk nggak mau terpancing dengan orang-orang kayak si Simbolon itu. Mulutnya yang besar itu. Laki-laki nggak kayak gitu lah. Nano nggak pandai kok kayak gitu. Ya kan? Laki-laki mulut besar nano. Kalau yang pintar ketepak, udah selesai ya kan? Laki gitu lah, nggak cocok bilang ketepuk dah habis. Tapi nanya nggak kan ini kepala dari gitu. Terkali ini kan aku satu lagi bang, banyak akunku tenang. Gak ada aku ketakut kehilangan akun, nggak peduli aku. The King, naikkan The King. Ini aku lele. Biar aku naikkan. Wifi oh nggak bisa aku naikkan.
Pikir takut aku. Nggak ada kami takut menyampaikan kebenaran. Nggak pernah dan nggak boleh kami takut. Al-Quran bilang jangan mundur. Siapapun yang memerangi akidah kami perangi. Argumentasi kalian itu adalah perang. Kalian mengajak kami berperang dalam argumentasi. Kami layani kalian berperang dalam argumentasi. Bawa data ke sini. Ya, justru aku berdosa kalau aku mundur. Orang kayak kau lama-lama dibiarkan menjajah kau di negara kami, di negara kita ini. Orang-orang kayak kau kalau jadi polisi akan menghancurkan negara ini loh. Suka-suka bapakmu berarti. Orang kayak kau kalau jadi TNI, kaulah yang akan menghabisi negara ini. Orang-orang kayak kau kalau jadi pejabat. Ngeri tentara Romawi. Hati-hati delah tentara Romawi delah, hati-hati. Kacau nih, mau gimana aku juga. Tiga ya, belum sampai 2 jam 3 akun. Ada lagi. Papa, kita masih kehilangan akun. Orang kehilangan apa? Berjihadnya, kehilangan nyawa. Sahabat Rasulullah dahulu kehilangan nyawa. Kita baru kehilangan akun. Ada lagi akunnya, Uli. Akun pembantu ada lagi. Trackernya. Udah naikkan. Ada banyak. Oke, pengen skor bisa gabung itu dari. Naikkan itu Bang apa? Bang, soalnya ini nggak bisa naikkan nih. Aku jadi moderator tapi nggak bisa naikkan aku.